Baik, alhamdulillah. Nah, Ustadz, luar biasa pada malam hari ini. Mohon izin Ustadz berkenan sesi tanya jawab atau bagaimana? Tafadhol. Bang Tony kok nggak kelihatan videonya? Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bersembunyi di balik layar ceritanya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, Nah, ini tafadhol. pertanyaan dari para ATLM yang sedang bertugas di lapangan. Eh, Mungkin saya tarik 3 pertanyaan di awal ya. Yang pertama terkait dengan Assalamualaikum Ustadz. Kenapa rasa ikhlas dalam mengabdi di tengah pandemi sangat tidak mudah? Kami ATLM sangat lelah, tapi kami tidak boleh menyerah dan terlalu sering mengeluh. Kemudian selanjutnya juga ada terkait dengan bagaimana hukumnya vaksin COVID di masa pandemi ini dan bagaimana dengan orang yang anti vaksin, apakah termasuk dapat menzolimi orang lain? Itu dari Diah Ponco. Kemudian ini ada juga kisah terkait dengan seorang ATLM sekaligus ibu dari 3 anak yang masih kecil-kecil ya, dalam menjalani peran sebagai tenaga kesehatan sekaligus sebagai ibu terkadang membuat anak merasa sedih saat meninggalkan anak-anak. Pagi bekerja sangat merasa lelah, kadang berbuat tidak sabar terhadap anak-anak, apalagi di saat pandemi. Mohon nasihatnya. Masya Allah. Sementara Barakallahu 3 fiik. itu Ustaz. Nah, subhanallah jemaah ya. Ya kalau yang pertama berkaitan dengan keikhlasan, berat keikhlasan itu. Memerlukan perjuangan. Bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Maka lihatlah apa yang kita cari. Kalau yang kita cari adalah dunia, ambisi kita dunia, maka bagaimana kita akan ikhlas? Yang ada kita akan capek, kita akan lelah. Nggak dapat apa-apa, ya dapat duit doang. Jadi orang cari dunia boleh. Tapi kalau dia niatkan ketika dia mencari dunia, membantu orang lain, Allahu Akbar. Niat ini niat yang mulia. Ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilallah? Man khairun nas? Siapa orang yang paling dicintai Allah? Siapakah manusia yang terbaik? Apakah yang paling banyak sholatnya? Apakah yang paling banyak hafalan Qur'annya? Nabi tidak mengatakan itu. Beliau mengatakan, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini kesempatan bagi nakes untuk memberikan manfaat buat orang lain. Kalau bicara gaji ya mungkin tetap segitu. Anak kerja capek, kadang kala Ustaz insentif ini telat ya, ini itu. Nah, tapi ketika engkau niatkan lillahi ta'ala, engkau akan mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Cinta Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita perlu memandang ke sana. Sehingga tidak ada keluhan lagi. Ahibati fillah. Kadang-kala kita melihat ada orang yang merantau. 2 tahun meninggalkan keluarganya. Ketika kita tanya, Bapak betah di sini? Enggak Ustaz, butuh. Ya, jadikan kau butuh sama pahala itu. Ini kesempatan. Sebagian sahabat Nabi, kalau ada orang pengemis yang datang kepada dia, dia gembira sekali. Kenapa? Karena ada yang akan membawa sedekah. Yang ini akan menjadi pahala buat dia. Ini uang yang Ana berikan, itu sebenarnya yang Ana simpan. Jadi seperti itu kita memandang tugas kita. Karena kalau kita nggak ikhlas, ya nggak dapat apa-apa gitu loh. Kalau bicara capek, capek, lelah. Sama-sama capek. Tapi ini capek berpahala, yang ini capek sia-sia. Jadi dapat duit segitulah duit dia. Maka niatkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan lihatlah kepada kebesaran Allah Azza wa Jal. Di mana Allah akan memberikan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Ini kesempatan jadi buat para nakes ini untuk menambah pahala, untuk menambah derajat, untuk mencari cinta Allah Azza wa Jal.
Tapi memang syaratnya ikhlas. Dan orang kalau ikhlas nggak ada capek. Nggak ada capek, nggak ada lelah. Makanya penghuni surga ketika dia membantu manusia berbagi, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tuh membantu kalian, memberi makan kepada kalian itu untuk mencari keridhaan Allah. Kami nggak ingin ucapan terima kasih, wala balas budi dari kalian. La. Maka orang yang seperti ini hidupnya damai dan kelelahan itu akan hilang. Maka lihatlah kepada Allah yang Maha Besar yang Dia senantiasa mengawasi kita. Kemudian yang kedua bicara hukum vaksin. Hukum vaksinnya diperbolehkan. Rasul SAW mengatakan tadawu wala tatadawu bil haram. Kalian berobatlah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Maka berobat vaksin ini salah satu bentuk seorang berikhtiar untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Untuk menyelamatkan dirinya dari penyakit. Dan sejak bayi ada yang sudah divaksin ya dengan berbagai macam vaksin dan terbukti alhamdulillah bermanfaat. Hanya saja ingat nggak boleh pakai yang haram. Itu kalau bicara vaksin. Bagaimana dengan orang yang anti vaksin? Ya kita nggak bisa memaksakan. Ada orang nggak mau divaksin ya terserah dia. Apakah orang itu membahayakan orang lain? Enggak. Enggaknya gimana? Karena orang yang divaksin itu bukan berarti dia nggak bisa kena COVID. Orang yang udah divaksin pun masih mungkin terkena COVID. Berarti orang yang tidak divaksin sama aja. Hanya saja perbedaannya, wallahu a'lam ya, mohon diluruskan kalau ana salah, katanya orang yang divaksin ini kalau terpapar COVID, insya Allah nggak parah. Ada kekebalan di tubuhnya yang dapat melawan itu COVID. Tapi kalau orang yang nggak divaksin, ya kemungkinan kalau dia terpapar dalam kondisi tubuhnya kurang sehat, dia dapat membahayakan dirinya. Seperti itu. Jadi orang yang sudah divaksin pun mungkin menularkan kepada orang lain. Mungkin. Seperti orang yang belum divaksin. Hanya saja mungkin seperti itu. Apa betul, Mas Tony? Betul kayak gitu apa enggak? Nah, berkaitan dengan vaksin, artinya orang yang divaksin itu masih mungkin menularkan kepada orang lain. Masih, Ustaz. Masih kan? Jadi, berarti masih. Berarti kan sama aja dengan yang nggak divaksin gitu. Hanya saja perbedaan dari kalau dia terpapar gitu, Mas Tony. Iya. Iya. Berarti tadi kalau dikatakan apakah orang yang anti vaksin itu membahayakan orang lain? Enggak sebenarnya. Karena dia membahayakan diri dia sendiri sebenarnya. Seperti itu. Wallahu a'lam ya. Adapun pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan peran seorang ibu. Dia punya anak 3. Dia harus bekerja. Mau kerjanya jadi nakes, jadi ke yang lainnya. Ketahuilah. Islam itu memuliakan wanita. Memuliakan para wanita. Oleh karena itu, tugas memberikan nafkah itu diemban oleh suami. Wajib suami kasih nafkah sama istri. Soalnya disebut istri itu dia melayani suami, dia ngurusin anak, ngurusin rumah, masih harus kerja. Maka tatkala dia pulang kerja, dia cepat marah karena dia capek, karena dia lelah. Oleh karena itu Allah mewajibkan bagi laki-laki untuk memberikan nafkah. Sehingga sang wanita ini, sang istri, sang ibu ini bisa fokus mempersiapkan generasi masa depan. Tapi kadangkala ya perempuannya memang yang mau kerja, mau cari fulus. Tapi tadi kalau memang boleh ya, tidak dilarang perempuan bekerja. Selama pekerjaannya halal, dan dalam koridor-koridor yang ditetapkan oleh syariat, tapi dengan catatan dapat izin dari suami,
dan tidak melantarkan kewajiban-kewajiban dia. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak juga. Kalau ternyata nggak mampu, kondisinya memang ya Allah ya akhirnya suami nggak dilayani, anak-anak juga nggak dididik dengan benar, yang ada fulus. Makanya tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagian orang menganggap tugas yang remeh. Allahu Akbar. Tugas ibu rumah tangga ini lebih penting daripada ya bicara nakes semuanya seorang perawat di rumah sakit. Ibu rumah tangga ini apa yang dia kerjakan? Mempersiapkan segala sesuatu. Sampai ngajarin anaknya ngaji, ngajarin anaknya baca, ngurusin anaknya ketika mau makan, ketika anaknya mau ke toilet. Semua dikerjakan. Makanya kalau suami mau gaji istri, sebagai ibu rumah tangga nggak cukup tuh duitnya suami. Nggak cukup. Kalau dia harus gaji satpam. Ibu ini jagain anak. Jagain anak 24 jam. Engkau kalau gaji satpam, 3 kali shift berapa sudah di rumah? Yang kedua, ngajarin. Kalau engkau panggil guru ngaji, nih ibu ngajarin. Ngajarin ngaji, ngajarin baca, ngajarin matematika, semua ibu tuh ngajarin. Bicara juru masak, engkau kalau harus gaji orang masak, chef itu berapa? Digaji. Itu baru yang itu. Kemudian bicara yang bersih-bersih rumah. Kemudian bagaimana sang istri masih melayani suaminya di atas ranjang. Maka benar-benar sesuatu yang berat tugas menjadi ibu rumah tangga. Maka buat ibu yang bertanya tadi, ketika engkau tidak mampu untuk menggabungkan antara dua itu, maka engkau resign menjadi pilihan. Kalau memang tadi alhamdulillah sebenarnya suami sudah mencukupi Ustaz, tapi ya manusia Ustaz punya ambisi, punya keinginan lebih. Maka tolong perhatikan yang menjadi kewajibanmu. Jangan sampai mengerjakan yang sunnah, yang wajib malah ditinggalkan. Ada wallahu a'lam.